Baik, selamat pagi. Kembali dengan saya tentang sejarah Indonesia. Saya ingat dengan saya kan Ibu Tugunado yang waktu kemarin pertama menjelaskan tentang materi sejarah, dan kemarin juga sudah dijelaskan juga oleh Pak Sutro ya. Jadi ada 2 guru sejarah. Nah, jadi kita kembali ke sejarah Indonesia. Masih ingat kan kemarin waktu materi pertama kita tentang memahami sejarah, di mana konsep dasar dari sejarah itu, bahkan masih ingat siapa sebagai pembentuk sejarah. Kita mengingat atau menelaah dari materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas, itu konsep dasar ilmu sejarah. Yang pertama, sebagai pembentuk sejarah. Siapa sebagai pembentuk sejarah? Jadi kita mengingat pelajaran sebelumnya dulu. Siapa sebagai pembentuk sejarah? Saya tunjuk ya partisipannya. Coba siapa ini? AP5, ini Kadek Saras Nataliani. Bisa unmute dulu. Ini Kadek Saras Nataliani. Siapa sebagai pembentuk sejarah? Bisa, Saras? Manusia sebagai pembentuk sejarah. Oh, betul ya. Jadi manusia sebagai pembentuk sejarah ya. Jadi sebagai pembentuk sejarah itu adalah manusia. Di mana manusia ini dirinya menempatkan sebagai apa? Coba ya, siapa yang bisa ini. Jadi manusia sebagai pembentuk sejarah. Di mana manusia ini menempatkan dirinya sebagai, dijawab, coba. Siapa ini? 10P3, Nimade Eri Sintia Dewi. Nimade Eri Sintia Dewi. Manusia sebagai subjek dan objek dalam pelaku sejarah. Oke, betul ya. Jadi manusia tersebut menjadi subjek dan objek. Jadi manusia adalah subjeknya dan objek dalam pembentukan sejarah. Jadi manusia sebagai pembentuk sejarah. Itu konsep dasar dari ilmu sejarah ya. Jadi kalian masih ingat ya, masih bagus. Oke, lanjut kita ke materi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalam berpikir sejarah. Nah, di sini ada subbabnya. Yang pertama tentang kemampuan berpikir diakronik. Yang kedua ada kemampuan berpikir sinkronik. Yang ketiga ada kemampuan berpikir kronologis. Yang keempat ada kemampuan berpikir kausalitas. Yang kelima ada kemampuan berpikir generalisasi. Yang keenam kemampuan berpikir interpretasi. Nah, yang terakhir ada periodisasinya. Jadi ada 7 subbab atau pembahasan dalam berpikir sejarah ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada di setiap pembahasannya ini, sebentar. Nah, ini. Yang pertama, di kemampuan berpikir diakronik dalam berpikir sejarah itu nanti akan dijelaskan dari ciri-ciri berpikirnya. Ciri-ciri berpikir diakronik itu seperti apa? Kemudian contohnya bagaimana tulisan sejarah bersifat diakronik itu. Dan yang kedua ada kemampuan berpikir sinkronik, juga sama dengan berpikir diakronik, di mana ada ciri-ciri dan contoh dari sifat berpikir atau kemampuan berpikir sinkronik ya. Jadi setiap ini berbeda ya, nggak ada yang sama. Yang ketiga ada kemampuan berpikir kronologis. Nah, di berpikir kausalitas itu juga akan ada kelihatan monokausalitas, ada kausalitas. Ada 2, ada mono dan multi. Di kausalitasnya, yang kemudian di
Digeneralisasi ada saintifikasi. Yang kelima, simplikasi. Yang keenam, di sini ada interpretasi. Yang dimana yang ketujuh selanjutnya baru ada lagi pengertian periodisasinya seperti apa, tujuan periodisasi apa, yang dimana di tujuan ini terdapat historiografinya dari tradisional maupun modernnya. Nah, nanti ini dapat kalian screenshot atau nanti dapat ditonton juga di YouTube ya, di channel sekolahnya. Nah, lanjut kita di kemampuan berpikir diakronik yang pertama. Bagaimana berpikir diakronik? Nah, jadi berpikir diakronik menurut Galtung, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata dia atau melintasi atau melewati. Jadi bahasa Yunaninya pertama kali dia, yang berarti melintasi atau melewati, dan kronos. Kronos ini pengertiannya adalah perjalanan waktu. Nah, dapat disimpulkan, jadi diakronik itulah pengertiannya memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Jadi waktunya memanjang dalam waktu, tetapi dibatasi oleh ruang. Ya, masih ingat kan ruang itu tempat kita beraktivitas ya, terjadinya sejarah, proses sejarah. Nah, contohnya dari berpikir diakronik ini. Nah, dari karyanya Suhartono ya, ini ada Pemberontakan Petani Banten 1888 atau 1888. Jadi dalam diakronik ini, dalam waktunya yaitu tahun 1888, di mana terbatas ruangnya itu dalam ruangnya di Banten. Ya, wilayah Indonesia di Banten ini. Ini contohnya. Karya Suhartono, Pemberontakan Petani Banten 1888. Jadi itu untuk contoh dari berpikir diakronik, yang artinya memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Sudah. Kita lanjutkan di kemampuan sinkronik. Nah, di sini dalam kemampuan berpikir sinkronik ini juga sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani, di mana berawalan dari kata syn, yang artinya dengan, dan kronos, seperti tadi waktu atau masa. Jadi diartikan, sejarah adalah mempelajari atau mengkaji struktur karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Jadi suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu yang dibatasi oleh waktu. Jadi itu untuk sinkronik, berbeda dengan diakronik ya. Nah, jadi di sini contohnya kita dapat lihat, saya dapat kasih contoh pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan penting bagi bangsa Indonesia, terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dihadiri oleh sekitaran 500 orang dari berbagai kalangan. Nah, saat itu pasukan Jepang meskipun sudah dikalahkan oleh sekutu, jadi waktu itu di sini Jepang dikalahkan oleh sekutu dengan dijatuhnya bom di Jepang, di Nagasaki dan Hiroshima. Dijatuhkan bom atom sehingga Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, jadi itu penyebab Jepang menyerah pada sekutu karena ada jatuhkan bom atom di negaranya, yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, jadi di suasana di Jakarta masih kondusif pada waktu itu. Nah, selain itu, awalnya teks proklamasi kemerdekaan ini dibacakan di lapangan Ikada. Namun dipindahkan ke kediaman Soekarno karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah. Nah, jadi itu untuk contoh dari berpikir sinkronik, yaitu suatu peristiwa sejarah
dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Jadi dibatasi oleh waktu. Nah, kemudian lanjut di kemampuan berpikir kronologis. Nah, ini berpikir kronologis ya. Dapat kalian bayangkan dulu. Nah, di kronologis nih dapat kalian lihat kalian kan pasti punya akun Facebook ya. Nah, kan ada kronologi itu. Nah, seperti inilah juga kronologi. Nah, jadi kronologis dapat diartikan yaitu urutan peristiwa sejarah yang terjadi berdasarkan urutan waktu. Jadi, waktunya itu terurut. Kemudian peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga tidak melompat-lompat. Tidak terjadi lompat-lompatan atau tidak sesuai urutan waktunya, atau bisa dikatakan anakronis. Melompat-lompat urutan waktu itu disebut anakronis. Jadi kronologis itu adalah berurutan waktunya. Tidak ada secara berlompat-lompat. Misalnya jam 7 pagi, kalian bangun pagi. Jam selanjutnya, habis bangun pagi, membersihkan tempat tidur. Habis membersihkan tempat tidur, kalian ke toilet, membersihkan diri ya. Jadi itu berurutan, tidak bisa berlompat-lompat dalam sejarah. Karena ada urutan waktunya. Nah, kalau waktu yang melompat-lompat itu, urutan waktunya disebut anakronis. Jadi itu untuk pengertian kemampuan berpikir kronologis. Jadi udah 3 ya. Yang pertama diakronis, yang kedua sinkronis, yang ketiga kronologi. Nah, yang selanjutnya keempat. Nah, kemampuan berpikir kausalitas. Jadi kemampuan berpikir kausalitas ini menyangkut hubungan sebab akibat antara 2 atau lebih dari suatu peristiwa ini ya. Jadi kemampuan berpikir kausalitas menyangkut hubungan sebab akibat, ada sebab dan ada akibatnya. Jadi saling terhubung. Nah, jadi sebab akibat ini saling berhubung antara 2 atau lebih peristiwa. Jadi ada rentetannya. Jadi contohnya mengapa terjadi Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Mengapa Perang Dunia II ini berakhir pada tahun 1945. Nah, kedua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan menguraikan penyebabnya. Tentunya pasti ada penyebabnya. Mengapa dan bagaimana. Kenapa bisa terjadi dan bisa berakhir. Tentu ada alasannya. Dan ada juga prosesnya. Jadi itu pengertian dari berpikir kausalitas, yaitu ada sebab akibatnya. Nah, di sini juga ada dua faktor kausalitas, yaitu monokausalitas, hubungan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah bersifat deterministik atau ketergantungan. Jadi deterministik itu ketergantungan. Nah, di sini monokausalitas yaitu yang terjadi pertama kali. Nah, kemudian ada multikausalitas, pandangan terhadap permasalahan yang mendekati dari berbagai segi atau aspek dan perspektif. Jadi itu multikausalitas, pandangan terhadap permasalahan yang mendekati dari berbagai segi. Jadi banyak ya, dari segi mana dan segi mana. Jadi tidak satu aja berpatokan dalam multikausalitas. Yaitu multikausalitas adalah hubungan sebab akibat antara 2 atau lebih suatu peristiwa. Jadi itu untuk kemampuan berpikir kausalitas. Selanjutnya, nah di sini ada kemampuan berpikir generalisasi. Nah, dapat kalian bayangkan generalisasi itu yaitu general secara umum ya, kerjaan menyimpulkan dari khusus ke umum. Nah, di mana di sini dengan tujuannya itu saintifikasi dan simplifikasi. Jadi pekerjaan itu yang pekerjaan yang sebelumnya yang dari khusus itu dibuat secara umum, lebih simpel. Nah, jadi di sini ada tujuan dari proses berpikir generalisasi yaitu saintifikasi dan simplifikasi, di mana pengertian saintifikasi ini yaitu sejarah memerlukan penyimpulan umum. Jadi sejarah itu memerlukan penyimpulan umum.
Nah, dapat juga kalian lihat nanti pada kalian saat membuat makalah atau suatu penelitian, pasti ada kesimpulan dari penelitian tersebut. Jadi ada saintifikasi, yaitu memerlukan penyimpulan umum. Habis itu ada simplifikasi atau penyederhanaan, perlu bagi sejarawan dalam melakukan analisis. Jadi simplifikasi ini penyederhanaan dalam melakukan analisis. Jadi dilakukan secara sederhana, disederhanakan ya. Jadi itu untuk berpikir generalisasi, yaitu dari menyimpulkan dari yang ke khusus ke umum. Jadi lebih umum ya penyimpulannya. Selanjutnya yang keenam, kemampuan berpikir interpretasi. Nah, interpretasi. Jadi sini ada berpikir interpretasi. Jadi kita kemampuan berpikir untuk interpretasi. Di mana interpretasi ini merupakan penafsiran terhadap suatu peristiwa atau melakukan atau memberikan pandangan secara teoritis. Jadi pandangan ini dilakukan secara teori, menggunakan teori terhadap suatu peristiwa sejarah. Dalam interpretasi ini diperlukan teori-teori yang diambil dari ilmu bantu sejarah. Jadi sejarah ini dapat ada ilmu bantunya seperti antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi, arkeologi, dan banyak lainnya juga ya. Jadi ini salah satunya ilmu bantu sejarah, yaitu antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi, arkeologi. Nah, tadi dapat waktu Bapak Yastiko menjelaskan tentang pelajaran yang tadi itu, saya dapat mendengar itu prasejarah. Apa itu prasejarah? Atau praaksara. Oh, praaksara tadi praaksara yang saya dengar. Jadi ada masa praaksara. Ada yang tahu di sini apa maksud atau pengertian dari praaksara itu? Apa itu praaksara? Jadi tadi dapat kalian lihat juga di pelajaran Pak Yastiko itu ada sejarah-sejarah tentang administrasi juga ya. Jadi di sana juga dijelaskan tentang praaksara. Apa itu praaksara? Ada yang bisa? Atau mungkin saya mau jelaskan ya, praaksara itu dulu. Praaksara adalah masa-masa belum mengenal tulisan. Belum, aksara itu tulisan. Jadi praaksara itu masa belum mengenal tulisan. Nah, mengerti kan apa itu praaksara? Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, mungkin bisa diulang ya. Jawaban tadi itu apa itu praaksara. Coba di 10 HP2. Niputu dina paramita. Niputu dina paramita. Bisa diulangi lagi apa itu praaksara? Dina paramita. Ya, Pak. Apa itu masa praaksara? Tadi kan dapat dijelaskan oleh Pak Yastiko tadi. Gimana praaksara itu tadi? Masa praaksara adalah masa belum mengenal tulisan. Oke, betul ya. Niputu dina paramita. Jadi praaksara masa belum mengenal tulisan. Jadi manusia pada saat itu belum mengenal tulisan. Jadi masih menggunakan gambar-gambar yang seperti dapat kalian lihat di TV-TV. Ada berupa gambar-gambar yang dilakukan dengan alat-alat atau dari tumbuh-tumbuhan maupun dari darah-darah ya. Jadi itu masa praaksara. Nah, selanjutnya setelah berpikir interpretasi, yaitu penafsiran terhadap suatu peristiwa yang memberikan pandangan secara teoritis ya. Jadi itu untuk berpikir interpretasinya. Selanjutnya, nah sekarang ada di periodisasi. Nah, sini periodisasinya ada pengertian periodisasi atau penzamanan, pembabakan. Nah, secara sederhana didefinisikan sebagai pembagian waktu menurut zamannya. Jadi ada zaman-zamannya. Seperti di Indonesia kan ada zaman revolusi, ada zaman
Orde baru dan orde lama. Itu contohnya ada penjamanan seperti yang pertama di Indonesia. Ada pertama adalah masa orde lama, orde baru, dan revolusi. Ada masa-masanya. Jadi itu pengertian periodisasi, di mana periodisasi ini adalah dikenal dengan 3 kata, ada periodisasi, pensamanan, dan pembabakan. Nah, di mana tujuan periodisasi ini memiliki tujuan yaitu memudahkan pengertian, melakukan penyederhanaan, untuk mengetahui peristiwa secara kronologis, persyaratan sistematika ilmu pengetahuan, memudahkan klasifikasi ilmu sejarah. Jadi di sini tujuannya untuk memudahkan penyederhanaan yang tadi saya dapat dijelaskan itu generalisasinya dari khusus menjadi umum, mengetahui peristiwa secara kronologis. Mengetahui peristiwa ini secara kronologis yaitu berurutan waktunya. Kemudian persyaratan sistematika ilmu pengetahuan dan memudahkan klasifikasi ilmu sejarahnya. Itu untuk pengertian dan tujuan periodisasi. Nah, selanjutnya, di periodisasi ini terdapat berdasarkan causur atau pembagian waktu untuk historiografi tradisional dan yang modern. Nah, jadi periodisasi ini untuk pembagian waktu untuk membagi dari tradisional dan modernnya. Yang pertama di historiografi tradisional, yaitu suatu zaman diberi nama menurut seorang raja yang memerintah, dinasti yang memerintah, atau nama kerajaannya. Kan sebelumnya dapat kalian mempelajari di waktu SMP ya, tentang dinasti dan zaman, seperti zaman kerajaan Majapahit, Singosari, kan ada nama-namanya, itu disebut historiografi tradisional. Yaitu suatu zaman diberi nama menurut seorang raja yang memerintah, atau nama kerajaan yang disebut dengan dinasti juga, atau yang lainnya seperti dinasti Syahlendra, kerajaan Singosari, Majapahit, Pedang Kamulan, contohnya lagi ya, itu namanya historiografi tradisional. Zamannya diberi nama sesuai raja yang memerintah dan kerajaannya. Historiografi modern, yaitu pembagian waktu diberikan berdasarkan penamaan kurun waktu. Jadi itu untuk modernnya. Jadi kurun waktu seperti tahunnya ya, di sini yang masuk di sini pembagian waktu diberikan berdasarkan penamaan kurun waktu, yaitu tahun-tahunnya. Kalau yang tradisional zaman diberi nama menurut seorang raja yang memerintah, dan dinasti dan kerajaannya. Nah, jadi itu untuk 7 penjelasan tentang berpikir sejarah. Jadi ada 7, yaitu yang pertama diakronik, sinkronik, kronologis, kausalitas, generalisasi, interpretasi, dan periodisasi. Jadi ada 7 ya. Nah, sebelum saya akhiri ini, saya mau tanyakan lagi tentang materi yang tadi saya sampaikan. Tadi kan ada 7 ya, 7 kemampuan berpikir sejarah. Jadi ada 7 kemampuan berpikir sejarah. Bisa diulangi lagi apa aja 7 itu? 7 dari berpikir sejarah tersebut. Coba saya tanyakan ya di sini. Siapa ini? AP1 nomor urut 33 yaitu Komang Krishna Purnama. Coba Komang Krishna Purnama, apa saja kemampuan berpikir sejarah, 7 kemampuan berpikir sejarah tadi. Komang Krishna Purnama. Bisa Komang? Komang Ya, Krishna Purnama. Sudah di-unmute? Sudah. Ya, coba dijabarkan atau disebutkan 7 kemampuan berpikir sejarah yang tadi saya jelaskan itu. Kemampuan berpikir diakronik, kemampuan berpikir sinkronik, kemampuan berpikir kronologis, kemampuan berpikir kausalitas, kemampuan berpikir generalisasi, kemampuan berpikir interpretasi, dan periodisasi. Ya, oke, betul ya. Jadi Komang Krishna sudah
Coba yang lainnya bisa diulangi. Coba tunggu dulu. Saya pilih satu lagi. 10 HP 8. Nimade Delia. 10 HP 8. Nimade Delia. Silakan Nimade Delia. Bisa? Nimade Delia. Bisa diulangi lagi apa aja kemampuan berpikir sejarah tadi yang saya jelaskan. Gimana? Putu Nimade Delia? Udah, Pak. Apa aja? Kemampuan berpikir diokranik, kemampuan berpikir sinokranik, kemampuan berpikir kronologis, kemampuan berpikir kausalitas, kemampuan berpikir generalisasi, Ya. kemampuan berpikir interpretasi, kemampuan berpikir periodisasi. Oke, nah itu udah 7. Yang tadi yang berdua tuh saya perbaiki ya. Kemampuan berpikir sinkronik ya. Sinkronik yang benar. Oke, itu terima kasih Delia. Nah, tadi saya juga menyebutkan atau ada istilah di mana ini? Tunggu dulu di kronologisnya di Oke, tadi kan di kemampuan berpikir kronologis ya ada menjelaskan atau menerangkan tentang anakronis. Apa itu anakronis? Anakronis itu apa? Coba saya pilih lagi satu ya. Anakronis. Di AP10, AP6, 10 HP6 ya. Niluh Putu Mori, mana ini? Niluh Putu Mori Cahyani. Niluh Putu Mori Cahyani. 10 HP6. Apa itu pengertian anakronis? Tadi kan dapat saya jelaskan anakronis itu apa di kronologis. Anakronis. Mana Muri? Itu mungkin yang lainnya ini ya. Coba saya tanyakan. Di Imade Sony Sugawa. AP5. Nomor 31. Imade Sony Sugawa. Apa itu anakronis? Sony Sugawa. Bisa Sony? Lagi satu aja pertanyaannya. Sony gimana? So, yang lainnya ini lagi di Nimade Giri Sutami. AP6. Anakronis adalah urutan peristiwa sejarah yang berlangsung dengan urutan waktu dan tidak melompat-lompat. Jadi anakronis yaitu peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat. Urutan waktunya tidak melompat-lompat ya, anakronis. Tadi benar ya, Nimade Giri Sutami. Oke, terima kasih Nimade Giri Sutami. Nah, jadi itu pelajaran hari ini tentang berpikir sejarah ya. Ada 7 yang dijelaskan saya tadi, yaitu ada berpikir diakronik, sinkronik, kronologis, kausalitas, generalisasi, interpretasi, dan periodisasi. Jadi ada 7 ya. Jadi sekian untuk materi yang saya sampaikan hari ini dalam ilmu sejarah Indonesia ya, pelajaran sejarah Indonesia. Oke.
Jadi saya tutup. Selamat pagi ya. Oke, terima kasih.